kasih buat BMC dan Pak Ishak dan Bro Jimmy. Diberikan saya kesempatan untuk bisa sharing di tempat ini. Dan saya bilang sama Pak Ishak, yang berat-berat jangan kasih saya, kasih Pak Yusak sama Pak Ruslan aja. Jadi saya cuma sharing aja yang gampang-gampang, yang simple-simple, yang kira-kira saya rasakan dan saya alami. Sedikit perkenalan saya lahir dari kota kecil di Palu, Sulawesi Tengah, tepatnya kurang lebih 61 tahun yang lalu, dari keluarga yang sederhana. Oleh anugerah Tuhan, saya dipercayakan sebagai chairman daripada PT Prisma Pharma Internusa, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan industri farmasi. Saya juga melayani di FGB MFI Indonesia. Saya sudah berkeluarga. Terima kasih buat Tuhan untuk anugerahnya, memberikan istri yang baik dan 2 putra, mantu, 2 putri juga sebagai anak, mantu, dan cucu 4. Jadi udah lumayan tua juga nih. Saya berjemaat di gereja GBI Mawar Saron. Ya, malam hari ini ini keluarga saya, istri saya, anak saya, dan mantu saya. Malam hari ini saya memberikan judul berbahagia. Jadi tentu kita sepakat bahwa kita mau berbahagia seumur hidup kita. Ini menjadi kerinduan kita. Dan kita baca di Efesus 6 ayat 1 dan 3 dan tambah lagi 4 supaya bukan cuma anak-anak tapi juga orang tua. Mungkin salah satu bisa tolong baca ya. Siapa? Pak Ruslan bisa tolong baca, Pak Ruslan. Kalau Boksu yang baca lebih mantap nih. Siap Pak. Mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4 ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Kemudian ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, kita lanjut kepada ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Pak Ruslan. Sama-sama. Jadi Paulus katakan bahwa atau mesti keharusan hormati orang tua kita. Nah, hormat di dalam bahasa Yunani atau kita baca type tapi bacanya dalam ini bahasa Yunani adalah timi, yang artinya sesuatu yang bernilai tinggi, penting, seperti emas. Atau juga bisa ini diartikan adalah suatu apresiasi, suatu penghargaan, suatu pemikiran yang meninggikan atau respect. Tetapi juga di dalam Western Dictionary 1818 bisa diartikan juga adalah menghargai. Ini itu menghargai, respect, memperlakukan dengan hormat dan tunduk, melakukan kewajiban yang berhubungan dengan itu. Jadi sikap
sikap hormat kepada orang tua penting. Sekali lagi, sikap hormat kepada orang tua penting. Mengapa hormat orang tua itu penting? Karena orang tua sangat mempengaruhi hidup kita. Ya. Mengapa hormat itu penting? Karena orang tua sangat mempengaruhi hidup kita. Jadi sampai ada orang dunia berkata, buah apel jatuh tidak jauh dari pohon apel tentunya. Tetapi bukan saja sangat mempengaruhi, orang tua itu sangat mempengaruhi hidup kita, tapi juga orang-orang yang berjasa. Orang-orang yang berjasa untuk hidup kita, karir kita, di dalam segala bidang. Saya sedikit bersaksi, saya bersyukur oleh karena saya lahir dari keluarga yang sederhana. Saya melihat bagaimana teladan orang tua saya kepada saya. Orang tua saya jam 3 pagi sudah mesti bangun. Dia mau berjualan ke suatu tempat. Setelah dia mengisi barang-barangnya, dia memanggil kita untuk bangun, untuk memberikan contoh yang begitu luar biasa. Makanya saya bilang orang tua sangat mempengaruhi hidup kita. Ya, teladan yang diberikan orang tua kepada saya mempengaruhi hidup saya sampai hari ini. Dan saya juga selalu memberikan atau bercerita kepada anak-anak saya bahwa teladan yang diberikan akung, engkong, eyang, opa sangat mempengaruhi hidup saya. Dan saya berusaha untuk memberikan teladan. Yang kita ikuti teladan yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja itu yang saya katakan tadi, tetapi orang-orang yang berjasa di dalam hidup kita. Saya memberikan contoh, saya tidak mungkin jadi atlet nasional kalau tanpa orang-orang yang berjasa membawa saya untuk menjadi atlet nasional. Saya tidak mungkin menjadi seorang pengusaha farmasi. Pasti ada orang-orang yang berjasa yang membawa saya di dunia industri farmasi. Banyak hal yang kita mesti mengucapkan terima kasih, kita mesti ingat, kita mesti hormat sama orang-orang yang berjasa kepada hidup kita di dalam semua aspek kehidupan kita. Saya tidak mungkin jadi chapter presiden. Saya tidak mungkin jadi VREP. Saya tidak mungkin jadi bendahara. Saya tidak mungkin jadi nasional presiden. Banyak sekali orang-orang yang berjasa di dalam hidup saya. Oleh karena itu, hormatilah mereka. Kedua, mengapa hormat orang tua itu penting? Ini belum, Pak, belum. Ya. Karena orang tua menjadi gambaran otoritas. Orang tua menjadi gambaran otoritas di dalam kehidupan kita. Jadi orang tua jangan sering-sering, ini contoh aja, jangan sering-sering janji anak, terus tidak tepatin janji, menganggap sepele, menganggap gampang aja. Karena mereka melihat otoritas daripada orang tua ini. Apakah benar sesuai apa yang dia ngomong dan apa yang dia lakukan.
Dan ketiga, mengapa hormat orang tua itu penting? Karena setiap kita pasti suatu saat menjadi orang tua. Ya. Jadi saya berterima kasih atas kesaksian Pak Yusak yang begitu menginspirasi saya. Saya juga, Pak Yusak, pernah mengalami hal yang terpuruk. Tapi mungkin saya memberikan sedikit pengalaman saya, Pak Yusak. Jadikanlah kegagalan sebagai sumber inspirasi, bukan sebagai sumber depresi. Karena keterpurukan bukan akhir dari segala-galanya. Amin. Dan Tuhan pasti tolong Pak Yusak. Tuhan pasti buka jalan. Karena memberikan kita yang terbaik. Tuhan mau kita selalu naik, bukan turun. Amin. Pasti dia tolong Pak Yusak. Percayalah. Terima kasih Pak untuk support. Berarti dengan kesaksian Pak Baktiar, Pak Abraham, banyak orang yang berdoa. Pasti doa yang lahir dari kasih mengalahkan segala sesuatu. Dan memang benar, kita terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Kesaksian-kesaksian yang luar biasa, teman-teman kita ini. Maju terus Pak, kita bergandeng tangan, menangkan jiwa-jiwa di marketplace. Amin. Kristus. Dan di organisasi kita, perkumpulan kita, FGB MFI. Nah, sekarang saya masuk nih. Saya masuk karena saya bilang ini bukan pendeta asli, bukan pendeta, jadi mesti contek sedikit ya. Bagaimana kita belajar menghormati orang tua kita, Tuhan, orang tua kita, keluarga kita, atasan kita, bawahan kita, dan seterusnya. Pertama, kita menghormati dengan hati. Siapa yang tahu hati orang? Siapa yang tahu hati orang? Mungkin saja, tetapi saya percaya bukan di tempat kita ini. Malam ini orang-orangnya tidak seperti begini. Di depan baik-baik, manis-manis, di belakang ngedumel, ngegosip, bahkan menusuk kita. Ya. Jadi jangan kita lakukan itu. Kita harus menghormati dengan hati. Karena Tuhan Yesus mau orang yang tulus. Jadi kita hormati, harus memakai hati. Kedua, mungkin bisa film ya? Bisa film nggak Pak Denis bisa putar film? Bisa. Yang mana Pak? Yang mana? Yang video pertama ya, pertama. Oke. Ya, kita saksikan ya video pertama. Saya share bentar. How easy it is for us to forget what was like. Gambarnya belum keluar. Bentar. When we were once family. Bentar. Sudah keluar, Pak? Belum keluar. Bentar. Belum keluar ya? Belum. Pak. Saya lihat. Bentar. Harusnya udah keluar nih. Sebentar ya. Ya, sebentar saya share lagi.
How easy it is for us to forget how to love. Saya ulangi lagi ya. Oke, saya ulangi lagi. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Apa, 食飯啦。嚟食飯。How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. 阿爸，你做咩啊？阿爸？仔，一步一步嚟，你一定得嘅。But it's even harder not to love. Ba, Ma. Apa, Mama, 食飯。仔，食飯。 Ya, terima kasih Pak Denny. Jadi coba kita sebagai posisi anak-anak ya, selalu orang tua belain anaknya tanpa pamrih. Kita baru saja melihat cerita di film ini. Bagaimana orang tua anak memperlakukan orang tuanya. Dan orang tua selalu belain, selalu memberikan yang terbaik. Karena keinginan orang tua adalah melihat anak-anaknya bahagia dan berhasil. Kedua, ya, bagaimana kita menghormati adalah menghormati dengan pengertian dan iman. Sekali lagi, kita menghormati dengan pengertian. Artinya kita anak-anak. Saya percaya bukan di tempat di sini. Sekali lagi saya bilang bukan di tempat sini. Di sini semua oke semua anak-anaknya. Kita posisi sebagai anak-anak oke semua. Kita mesti mengerti bahwa mungkin saja orang tua kita, orang-orang atasan kita, bawahan kita, mungkin karena keadaan,
Umur mereka tidak seperti dulu lagi. Kekuatan mereka tidak seperti dulu lagi. Ingatan mereka tidak seperti dulu lagi. Kita mesti mengerti untuk hal itu. Kadang-kadang kita posisi anak-anak tidak mengerti berapa banyak anak-anak mengeluh tentang orang tuanya. Saya banyak sekali teman sharing sama saya. Bagaimana anak-anaknya beginilah. Dan saya memberikan contoh. Saya tidak sempurna, saya banyak kekurangan, tapi saya bilang mungkin saja bisa berguna. Dan saya melihat kadang-kadang kalau anak-anak mentok, nggak ada jalan lain. Kita harus beriman bahwa Tuhan kita sanggup merubah orang tua kita. Yes. Kita beriman bahwa orang atasan kita bisa berubah. Bisa. Bawahan kita bisa berubah. Istri kita bisa berubah. Suami kita bisa berubah. Dan saya percaya, sekali lagi, doa yang lahir dari kasih. Dan kasih itu yang mengalahkan segala sesuatu. Ketiga, bagaimana kita belajar? Ini kena santai. Boleh film lagi deh. Biar bisa aja saya punya explain kurang bagus. Mungkin begitu lihat gambar ini bisa kelihatan film. Yang kedua, Pak Denny. 我媽係我唯一嘅親人。我細個嘅時候，佢一直都好忙。個衫洗好啦。哦，咁快嘅？係啊，趕住載我仔。哦，慢慢行喎。啊，好。只有喺食飯嘅時候，我先見到佢。家煩惱。無論幾忙都好，佢都會陪我食飯。家煩。仔，加啲飯啦。今晚返唔返嚟食飯啊？唔知啊，唔知啊。而家輪到我好忙，講起見面嘅時間就越嚟越少。老媽，今年返唔返嚟過年啊？好忙啊，遲啲先傾啦。OK 啦，我唔阻你啦。過年咯，今年又唔返啊？媽，我終於明白佢點解時時叫我加飯。其實我食耐啲嘅話，我就可以陪多佢一陣。Ya. Jadi baru saja yang kita ini, yang sekarang kita masuk yang ketiga, bagaimana kita belajar menghormati. Yang ketiga adalah menghormati dengan perkataan. Nah ini yang sering kita alamin, bahwa kadang-kadang kita mesti belajar bahwa perkataan itu bisa menjadi berkat
bisa juga nggak menjadi berkat. Oleh karena itu, kita mesti belajar senantiasa bahwa perkataan kita itu harus selalu memberkati, menguatkan orang, siapapun mereka. Kita harus lakukan itu. Dan sebelum saya lanjutkan, saya mau kita nonton film ini. Bagaimana anak-anak kita terhadap orang tua dan orang tuanya memperlakukan kita sebagai anak-anak. Mulai dari kecil kita diperlakukan seperti apa. Kita nonton film ini. Τι είναι αυτό? Ένα σφουργίτη. Keluar, Pak. Τι είναι αυτό? Ένα σφουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Saya harap tempat ini melakukan Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Terima kasih. Saya mengharapkan, termasuk diri saya sendiri, termasuk keluarga saya sendiri, mengharapkan anak-anak yang memberikan kehangatan, ya, jadi memberikan kehangatan apapun yang orang tua atau orang yang berjasa kepada kita, atasan kita, bawahan kita, dan sebagainya,
kita harus menghormati mereka dengan perkataan. Ya, yang terakhir, bagaimana menghormati dengan tindakan dan kekayaan. Ya, tindakan kita tidak mungkin kita bilang sayang kalau tindakan kita, perbuatan kita tidak sayang. Contoh, wujud pemberian kita, apakah itu perhatian, apa itu barang, apa itu waktu, apa itu bercengkrama, apa itu ketawa senang gurau, kita harus wujudkan. Bawa orang tua kita, bawa orang-orang yang berjasa, kita bawa mereka, kita memberikan yang terbaik. Walaupun dalam hal pemberian terbaik, kadang-kadang juga keuangan kita mesti kita berikan yang terbaik. Tapi saya percaya, ini adalah perintah dari Tuhan sendiri, bahwa menghormati orang tua akibatnya adalah apa? Kita berbahagia. Dan dampak dari kebahagiaan adalah kita panjang umur. Saya berdoa biar teman-teman semua di tempat ini selalu menghormati Tuhan, orang tua, atasan, bawahan kita. Dan biar kita selalu menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, Pak Dali. Video lagi, Pak Dali mau diputar. Satu video lagi. Ada? Oh iya. Boleh kalau ada waktu. Takut nggak ada waktu. Ada ya? Cuman sebentar ini. Ya. Nanti Pak Tat bisa marah saya nanti. Enggak. Luar biasa, Pak Dali. Ada angpau. Udah lama nggak lihat anak kamu nih, Ahun. Ya mereka sibuk, banyak kerjaan. Nih senior fellowship. Oh anak saya mau pengacara. Nah makanya saya bilang punya anak 2, laki mau perempuan. Kalau anak kamu gimana? Aduh dia sibuk juga. Perusahaannya jual herbs. Bahkan dia punya bisnis sama Amerika, Hong Kong. Bahkan dia kenal Andy Lau. Dia juga pengen beli rumah baru di Damansara. Nggak jelek, bagus lah. Tapi mendingan anak saya, dia dokter di London. Spesialis di jantung. Pinter cari uang. Nah, anak perempuan kamu gimana? Aduh, setiap kali saya telepon jawabannya sibuk. Dia kerja dengan perusahaan akunting terkenal. Dia partner di sana. Sangat terkenal. Saya lupa nama perusahaannya apa, tapi katanya setahun gajinya $450.000. Nah, anak saya sekali operasi 20.000 pounds. Satu hari 2 kali operasi. Nah, anak laki kamu gimana? Nah, anak saya baik. Dia mau jemput saya, jemput kamu. Dia selalu kemanapun pergi, pengen saya ikut, ajak saya. Nah, tuh siapa tuh datang? Ini yang keempat. Nah, tuh anak saya datang tuh. Ma, apa kabar? Saya baik. Hari ini kita ke Cameron ya. Di sana bagus, sejuk. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Luar biasa firman Tuhan tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu menghormati Pak Dali ya, dari hati, pengertian, dan apa yang kita punya. Luar biasa, apresiasi luar biasa buat Pak Dali atas firman Tuhan yang menguatkan kita.
untuk kita respect, honor, menghormati. Pak Dali doa Pak Dali, doa kita. Oh, udah ya. Mau doa ya? Mari kita satu doa. Bapak, terima kasih Bapak. Engkau sudah menyertai kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi biar firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bahwa kami harus menghormati Tuhan tentunya yang terutama. Tetapi kami juga menghormati orang tua kami yang kami lihat. Tidak mungkin kami bisa berbicara, kami hormat Tuhan. Orang tua kami sendiri kami tidak hormati. Olehnya Tuhan mampukan kami untuk kami melakukan 4 hal yang Engkau sudah ajarkan kami pada malam hari ini. Dan keempat hal ini, hamba-Mu percaya bahwa kami akan mendapatkan kebahagiaan dan panjang umur. Karena Engkau sendiri yang memerintahkan kami untuk menjadikan kami hormat kepada orang tua. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat chapter ini ya Tuhan. Engkau memberkati chapter ini. Engkau memberkati member ini ya Tuhan. Bagi kami yang punya masalah, Engkau berikan jalan keluar buat kami ya Tuhan. Amin. Haleluya. Bagi kami yang sakit penyakit, oleh karena bilur-bilur Engkau, kami sudah disembuhkan ya Tuhan. Amin. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan atas semua yang Engkau berikan yang terbaik buat kami. Dan hamba-Mu berdoa, biar tingkap-tingkap langit dari surga turun atas setiap member di tempat ini ya Tuhan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat daripada ilahi. Terima berkat dari ilahi. Dan Engkau selalu akan memberikan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.